Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka atas wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan beliau, dan semoga Allah menerima segala amal baik dan ibadah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya sebelum Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini wafat, beliau sempat memerintah kita, menyuruh kita, menganjurkan kita agar membaca sebuah kitab karya ulama yang insya Allah akan menyadarkan kaum muslimin. Berikut ini videonya dan akan kami bacakan salah satu isi kitab yang beliau suruh baca tersebut. Berikut ini videonya, mari kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Puluhan kitab menjelaskan tentang biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas sekali bagaimana dia berilmu dan dia menguasai semua disiplin ilmu. Baca itu majmu' fatwanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu' fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Dalam video tersebut jelas sekali Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menganjurkan kita kaum muslimin agar membaca salah satu kitab yang dikarang oleh ulama sanjungan kaum Wahabi, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau yang bernama Majmu'ul Fatawa. Dan setelah kami baca dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dianjurkan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tersebut, tepat di juz ke-24 halaman 297. Di sini beliau Imam Ibnu Taimiyah pernah mendapat pertanyaan tentang masalah hukum talqin mayit. Soal, hal yulaqqanul mayyitu ba'da dafnihi. Pertanyaan, apakah mayit itu setelah dikuburkan dibacakan talqin? Maka jawaban Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah adalah walladzi fis sunani anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqumu ala qabri rajuli min ashabihi idza dufina. Di dalam sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat Nabi yang sudah dikubur, beliau berdiri di atas kuburannya, wa yaqulu, dan seraya Nabi kita bersabda, salulahu tathbita fa innahul ana yus'aluh. Mintakanlah untuknya keteguhan karena ia sekarang sedang ditanyakan. Wa qad thabata fis sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laqinu amwatakum la ilaha illallah. Dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim terdapat hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajarkan orang yang sakaratul maut untuk membaca la ilaha illallah. Fatalqinul muhtadari sunnatun ma'murun biha. Maka mentalkini orang yang sedang sekarat itu hukumnya sunnah dan diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabata annal maqbura yus'alu wa yumtahanu wa annahu yu'maru bid-du'a ilahu. Dan sudah tetap bahwasanya orang yang sudah dikubur dalam artian mayit yang sudah dikebumikan, mayit yang sudah dikubur, dia akan mendapat pertanyaan dari malaikat dan ia akan diuji. Sebab itulah kita diperintah oleh Nabi untuk mendoakan si mayit. Falihadza qila innat talqina yanfa'uhu fa innal mayyita yasma'un nidaa. Oleh sebab itulah dikatakan bahwasanya mentalkini mayit yang sudah dikubur tersebut bermanfaat untuk si mayit, sebab mayit itu bisa mendengar panggilan orang yang masih hidup. Kama thabata fis sahihi, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, innahu
la yasma'u qur'ani alihim, sesungguhnya mayit itu mendengar bunyi langkah sandal mereka. Wa annahu qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, dan Nabi juga bersabda, tidaklah kalian semua orang yang masih hidup ini lebih mendengar tentang apa yang aku katakan daripada mereka mayit yang sudah ada di kuburan tadi. Jadi mayit itu pendengarannya itu jauh lebih hebat daripada kita yang masih hidup. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu amarona bisalami alal mauta, dan Nabi memerintah kita untuk mengucapkan salam terhadap orang yang sudah mati. Faqala, dan Nabi bersabda, ma min rajulin yamurru bi qabri rajuli kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu ruhahu hatta yarudda alaihi salamah. Tidaklah seseorang yang melewati kuburan orang lain yang ia kenal waktu masih hidup di dunia, fayusallimu alaihi, lalu orang yang lewat di kuburan itu mengucapkan salam kepada penduduk kubur tadi, illa raddallahu ruhahu, kecuali Allah nanti akan mengembalikan ruh si mayit, hatta yarudda alaihi salamah, sehingga mayit itu nanti menjawab salamnya. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, bahwasanya talqin mayit yang sudah dikubur itu boleh, bukan bid'ah. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan di halaman yang sebelumnya, yaitu di kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah di juz ke-24 halaman 296, Imam Ibnu Taimiyah berkata, hadzat talqinul madhkuru qad nuqila an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Talqin yang dimaksud tadi yaitu mentalkini mayit yang sudah dikubur, itu sungguh telah dinukil dari sekelompok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beberapa sahabat itu memerintah agar si mayit dibacakan talqin ketika sudah dikubur. Contohnya yang memerintah itu adalah Ka'abi Umamah al-Bahili wa ghairi. Contohnya sahabat Abi Umamah al-Bahili maupun sahabat yang lain. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Kami cuma membacakan sebagaimana saran daripada Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kemudian kita cek juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz ke-24 halaman 366. Imam Ibnu Taimiyah berkata, wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kas-shaumi was-sholati wal qiraati was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Ulama masih berbeda pendapat tentang sampainya pahala amal ibadah yang dilakukan oleh tubuh kita. Contohnya kasomi, pahalanya puasa, pahalanya sholat, pahalanya ngaji Al-Quran. Namun kata Imam Ibnu Taimiyah, wassawabu annal jami'ah yasilu ilaihi. Pendapat yang benar adalah semua pahala tadi bisa sampai kepada mayit, baik pahalanya puasa, pahalanya sholat maupun pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Inilah kitab yang disuruh baca oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kemudian kita juga baca di kitab Majmu'ul Fatawa Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz pertama halaman 264. Wa nuqila an Ahmad bin Hambalin fi mansakil marudhi at-tawassulu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Dan dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal dalam manasiknya Imam Al-Marudhi. Kita tahu Imam Al-Marudhi ini adalah murid langsung daripada Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya di sana ada penjelasan at-tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai, yaitu bolehnya bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Ini bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat. Keterangan yang sama
Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang lain yang bernama Al-Ikhnaiyah, tepat di halaman 409 sampai 410. Wa fi mansakil marudhi alladzina qalahu an ahmada annahu qala fis salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wala tastaqbilil haitah wa khudh mimma yali sahnal masjidi fasallim ala Abi Bakrin wa Umar wa qala fa idza aradtal khuruja fa'til masjida wa sholli rak'ataini wa waddi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli salamikal awwali wa sallim ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa hawwil wajhaka ilal qiblati wasalillaha hajataka mutawassilan ilaihi binabiyihi sallallahu alaihi wasallam tuqda minallahi azza wa jalla. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah mengutip keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Marudhi. Imam Al-Marudhi ini adalah muridnya Imam Ahmad bin Hambal, sedangkan kita sendiri tahu Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan pendiri ajaran Wahabi berpegang teguh kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata kata Imam Al-Marudhi yang menjadi murid daripada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berkata kepadanya, wasalillaha hajataka mutawassilan ilaihi binabihi sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah kepada Allah apa yang kau butuhkan, minta kepada Allah mutawassilan ilaihi binabihi, dengan cara bertawassul kepada Allah dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuqda minallahi azza wa jalla, insyaallah niscaya apa yang kau butuhkan, apa yang kau minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poinnya ada 3 hal yang harus kami sampaikan, karena ini juga merupakan anjuran daripada Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas untuk membaca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ternyata menurut Imam Ibnu Taimiyah di sini ya, di kitabnya ini, pertama, mentalkini mayit yang sudah dikubur itu boleh, bukan bid'ah, bukan sesat. Terus membaca Al-Quran, kemudian dihadiahkan pahala bacaan Al-Qurannya untuk si mayit, itu akan sampai. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Terus bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat boleh. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.